Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurnia Putria Octaviona 1 dengan NIM G021201054 dari kelas PIPC. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata niaga pertanian. Langsung saja kita mulai. A. Pengertian tata niaga. Tata niaga merupakan semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa, mulai dari produsen kepada konsumen secara efisien dengan maksud untuk mencapai permintaan efektif. Menurut Mubiarto, sistem tata niaga dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat berikut. Pertama, mampu menyampaikan hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya. Yang kedua, mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta dalam produksi dan tata niaga. B. Pengertian tata niaga menurut para ahli. Menurut ahli Kohl dan Uhi tahun 2002, tata niaga merupakan aktivitas bisnis yang di dalamnya terdapat aliran barang dan jasa dari titik produksi sampai ke titik konsumen. Sedangkan menurut Hanafiya dan Saifuddin tahun 1986, tata niaga merupakan suatu proses pertukaran yang mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan barang-barang dan jasa dari sektor produksi ke sektor konsumsi. C. Fungsi tata niaga. Fungsi tata niaga bekerja melalui lembaga tata niaga atau struktur lembaga. Artinya, fungsi tata niaga ditampung dan dipecahkan oleh produsen dan beberapa rantai saluran barang-barang yang melibatkan lembaga-lembaga, terutama usaha di bidang pengangkutan, badan asuransi, dan sebagainya, maupun konsumen. Fungsi tata niaga dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pertukaran. A. Fungsi penjualan. Target penjualan yaitu mengalihkan barang kepada pihak pembeli dengan harga yang memuaskan. Kegiatan penjualan dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, penjualan melalui sampel, kedua melalui penggambaran, ketiga melalui kombinasi, dan yang keempat melalui inspeksi. B. Fungsi pembelian. Pembelian terdiri dari sejumlah kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, penentuan macam, jumlah, dan kualitas dari barang yang akan dibeli. Kedua, mencari sumber penawaran dan pengumpulan barang. Dan yang ketiga, menentukan tempat daripada sumber-sumber penawaran. Selanjutnya, kedua, fungsi pengadaan fisik. Fungsi pengadaan fisik dilakukan agar kualitas barang atau jasa terjamin keamanan dan keutuhannya. Adapun fungsi fisik terdiri atas A. Fungsi penyimpanan. Fungsi penyimpanan diperlukan untuk menyimpan barang selama waktu tertentu antara barang dihasilkan sampai dijual. Selanjutnya B. Fungsi pengangkutan merupakan perencanaan, seleksi, dan penyerahan semua alat pengangkutan selama pemasaran. 3. Fungsi-fungsi fasilitas. Semua usaha untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi pertukaran dan fisik disebut fungsi fasilitas. Adapun fungsi fasilitas terdiri dari pertama, fungsi penanggungan risiko, kedua, fungsi pembiayaan, dan yang ketiga, fungsi keterangan pasar. Lembaga Tata Niaga. Lembaga Pemasaran Pertanian merupakan badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasaran, menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pada zaman sekarang, pasar produk pertanian sudah mengalami perkembangan yang pesat, yaitu menjadi pasar modern seperti supermarket di berbagai daerah yang sering kita jumpai. Pada umumnya, petani menghadapi struktur pasar yang oligopolistik dalam pembelian sarana produksi, sedangkan di sisi lain, petani menghadapi struktur pasar yang oligopson. Pasar. Pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara pembeli dan penjual yang melakukan proses permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa. Menurut Marshall, pasar adalah tempat bertemunya
penawaran dan permintaan untuk membentuk harga. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya yaitu ada pasar nyata dan juga pasar abstrak. Yang kedua, jenis pasar menurut cara transaksinya yaitu adalah pasar tradisional dan juga pasar modern. Yang ketiga, jenis pasar menurut keleluasan distribusi yaitu lokal, nasional, daerah, dan juga internasional. Dan yang terakhir, jenis pasar menurut struktur yaitu pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Sekian dari saya, jika ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan dan terima kasih.